Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan yang kedua hukum pasal ya. Kemarin kita sudah membuat alat untuk membuktikan bahwa gaya yang kecil mampu mengangkat gaya yang besar. Jadi besar. Nah, ini jadwalnya kita adalah mempresentasikan ya. Nanti silakan yang KPD-nya tinggal kalian sudah diisi kan? Nah, nanti mempresentasikan. Tapi sebelumnya seperti biasa agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, bisa mendapatkan faedah juga ya. Mudah-mudahan kita awali dengan berdoa dulu Pak M-nya. Oh, sehat ya. Sehat ya. Duduknya sudah berkelompok ya? Sudah. Ya, sehat. Dipimpin berdoa. Siap. Semoga adanya kita berdoa dulu. Tuhan. Oke, Ibu, saya kembalikan dulu. Ada yang izin atau untuk semua? Aib? Aib ada Aulia. Aib Fatul? Oke. Amelia? Ada. Iwan? Ada ya? Dadan? Amelia? Oke. Intan? Joyce? Devi? Nabila? Rani? Sylvia? Sakit? Kita doakan semoga segera sembuh. Amin. Eva? Yanza? Neiza? Cynthia? Lydia? Ida? Cynthia? Amelia? Yanza? Oke, satu orang yang tidak masuk ya, karena tidak siap presentasi. Oke, silakan maju untuk presentasi. Bisa dari sini ya. Ini pakai ini. Dia dijelaskan bahan saat kerja, kemudian hasil teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini bersama kawan-kawan saya. Kami dan kawan saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami dan akan dibacakan oleh kawan saya. Lembaga kerja peserta didik atau KPD. Tanggal percobaan 12 Januari 2022. Nama anggota kelompok 1 Arif Fatul, 2 Intan, 3 Sylvia, 4 Azhar, 5 Dadan. Tujuan merancang alat percobaan hukum Pascal situs A1, A2, F1 dan F2. Alat dan bahan 2 buah suntikan dengan ukuran berbeda, selang kecil, beban, dan cair, lem, dan rasa. Langkah percobaan yang pertama, siapkan set alat percobaan hukum Pascal. Rangkaian seperti skema rangkaian yang sudah ditentukan. 2. Penginap yang memiliki luas lebih besar sebagai penghisap 1 dan yang lebih kecil sebagai penghisap 2. 3. Letakkan beban pada wadah penghisap 1 sehingga penghisap 2 mengalami perubahan kedudukan. 4. Berikan gaya dorong pada penghisap 1 dan penghisap 2 sehingga kedudukan penghisap 1 dan penghisap 2 seimbang. 5. Di langkah ketiga, pindahkan beban pada penghisap 2. 6. Berikan gaya dorong pada penghisap 1 hingga kedudukan penghisap 1 dan penghisap 2 seimbang. Data hasil percobaan. Berdasarkan hasil percobaan diperoleh data sebagai berikut. Diameter 1 sama dengan 1,8 cm. Kemudian diameter 2-nya 1,5 cm. Kemudian luas lingkaran pertama yaitu V kali R kuadrat. Hasilnya 2,55 cm kuadrat. Kemudian yang kedua yaitu
rumusnya Pi kali R kuadrat hasilnya 0,75 cm kuadrat. Kemudian P1 sama dengan P2. F1 sama dengan A1 sama dengan F2 per A2. Kemudian gaya 1 yaitu 2,557 gram. Gaya 1 yaitu 2.557 gram. Kemudian gaya keduanya 1.738 1,734. Kemudian P1-nya 1,02. Kemudian P2-nya 1,02. Kisaran fisika apa saja yang kalian temukan dalam kegiatan tersebut? Yang kami temukan ada diameter, jari-jari, gelas, gaya, dan animasi. Berdasarkan hasil percobaan, bagaimana perbandingan luas rangkap antara bentuk 1,1 dan 2,2? Pemisah 1 sama dengan 2,3 dan pemisah 2 sama dengan 1,7. Berdasarkan hasil percobaan, bagaimana perbandingan gaya yang kedua pada pemisah 1 dan pemisah 2? Gaya pada pemisah 1 sama dengan 2.500 meter kubik dan pada pemisah 2 sama dengan 1,234. Nomor 4, berdasarkan pertanyaan nomor 2 dan 3, bagaimana hubungan antara gaya dan luas rangkap pemisah? Apakah perbandingannya yang kembali sampai atau berbeda? Gaya sama dengan F plus A. Kemudian sistem dalam keadaan tertutup sehingga besar tekanan yang diberikan akan meningkat berapa keseluruhannya. Bagaimana hasil perhitungan tekanan yang dihasilkan masing-masing sistem? Apakah sama atau berbeda? Jawaban kami ya sama, karena kami telah mengikuti prosedur yang telah digambarkan tadi. Nomor 6, tuliskan penyelesaian masalah dapat berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan dan kaitkan dengan konsep yang telah dipelajari. P2 sama dengan PR kuadrat, P1 sama dengan P2, P1 per A1 sama dengan 2 per A2. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dari Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau menanggapi bisa disambung lain. Kelompok 2. Tadi ada hasil percobaan yang bagian D yang ada gaya yang F1, F2 yang ditulis. Tadi saya dengar penyebutannya kan gaya, tapi tadi satuannya masih gram. Harusnya kalau gaya bukan. Maaf dari kesan. Cuma saya akan bukan untuk kilogram. Jadi untuk perubahannya kan untuk berubah menjadi Newton kan dikali 10. Terus kan 2000 berarti 2 Kan tadi di S1 harusnya kalau misalnya gaya Newton, kita penyebutannya gram. Berarti kami salah penulisan di gram untuk hasilnya itu ini Feeling ya, jadi sebagai audiens sudah feeling ya. Oke, ada lagi? Entas nelfon. Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin sekian presentasi yang kami sampaikan dari Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan buat kelompok berikutnya nanti mohon dipraktekkan di alatnya ya. Sama ketika menyebutkan alat-alatnya, silakan diperlihatkan.
ya. Nah, di sana kan masih ada tulang, ada suntikan dan sebagainya dilihatkan. Kemudian cara kerjanya seperti apa dari alat yang kalian buat, ya. Oke, paham ya? Karena kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari praktek yang telah kami lakukan. Lembar kerja seperti tanggal permukaannya tanggal 12 Januari 2023. Nama anggota kelompok ada Denan, Kamelia, Nabila, Ali, dan Sunani. Alat dan bahannya 1, 2 buah suntikan dengan ukuran berbeda, 2 selang kecil, 3 beban, 4 jahit, 5 lem, dan yang terakhir neraca. Untuk langkah percobaannya, pertama siapkan set alat percobaan yang berpasar, rangkaian seperti skema rangkaian yang sudah ditentukan. Yang kedua, pemisah yang memiliki ruas lebih besar sebagai pemisah 1 dan yang lebih kecil sebagai pemisah 2. Yang ketiga, letakkan beban pada wadah pemisah 1 sehingga pemisah 2 mengalami perubahan. Yang keempat, berikan gaya dorong pada pemisah 2 hingga kedudukan pemisah 1 dan pemisah 2 seimbang. Yang kelima, seperti langkah ketiga, pindahkan beban pada pemisah 2. Dan yang terakhir, berikan gaya dorong pada pemisah 1 hingga kedudukan pemisah 1 dan pemisah 2 seimbang. Berdasarkan hasil percobaan diperoleh data sebagai berikut. D1 1,0 1,7 cm, A1 1,819 cm. D2 sama dengan 1,9 cm, A2 0,711 cm. Tuliskan basis mencari kuadrat A2. A1 sama dengan IR kuadrat 25 kali 0,8 kali 0,8 A2 sama dengan PR kuadrat 220 kali 0,5 kali 0,5 dengan 0,7135 cm. Rumus T1 sama dengan T2 luas M1 per A1 sama dengan M2 per A2 195 kali 10 min 2 meter per 1,819 cm sama dengan 75,79 kali 10 min 2 meter per 0,143 cm persegi. Hasilnya 1,7 sama dengan 1,26 196 kali 10 min 2 meter X2 75,79 kali 1 min 2 meter X1 Kesalahan fisik apa saja yang kalian temukan dalam kegiatan tersebut? Yang pertama ada massa satuannya kilogram, yang kedua ada gaya satuannya newton, yang ketiga ada luas satuannya sentimeter persegi. Berdasarkan hasil percobaan, bagaimana perbandingan luas penampang antara pemisah 1 atau A1 dan pemisah 2 atau A2? Luas penampang pemisah 1 lebih luas daripada penampang
pemisah 2. Berdasarkan hasil percobaan, bagaimanakah perbandingan gaya yang bekerja pada pemisah 1 atau F1 dan pemisah 2 atau F2? Gaya yang bekerja pada pemisah 1 lebih besar daripada gaya yang bekerja pada pemisah 2. Berdasarkan pertanyaan nomor 2 dan 3, bagaimana hubungan antara gaya dan luas kenapa masing-masing pemisah apabila memberikan nilai perbandingan yang sama atau berbeda? P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di penampang 1 F1 per A1, di penampang 2 F2 per A2. Sistem dalam keadaan tertutup, sehingga besar tekanan yang diberikan akan menyebar merata ke seluruh ruangan. Bagaimana hasil perhitungan tekanan yang dihasilkan masing-masing pemisah? Apakah sama atau berbeda? Mengapa demikian? Sama, dikarenakan tekanan yang diberikan oleh cairan dalam ruangan tertutup selalu diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Untuk yang terakhir, tuliskan penyelesaian masalah di atas berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan dan kaitkan dengan konsep yang telah dipelajari. P1 sama dengan P2, rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Mungkin itu menjelaskan dari kelompok ini. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Jika tidak ada yang ditanyakan, pembahasan tersebut ditutup. Saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau diperagakan belum? Stop. Kurang lebih cara kerjanya seperti itu ya. Jadi untuk mengangkat berat kita bisa menggunakan yang lebih kecil. Kelompok 3. Silakan nanti diperagakan ya. Caranya kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik tanggal 12 Januari 2023. Nama anggota kelompok Devi Namailani, Yantian Septiani, Indah Nakodia, Widya Oktaviani, dan Dion Hermawan. Tujuan merancang alat percobaan di pasal menghitung A1, A2, F1 dan F2. Alat dan bahan 2 buah suntikan dengan ukuran berbeda, selang kecil, beban, dan cair, lem, dan kaca. Langkah yang pertama, siapkan selang kompastal. Rangkailah seperti skema rangkaian yang sudah ditentukan. Yang kedua, pemisah yang memiliki luas lebih besar sebagai pemisah 1 dan yang lebih kecil sebagai pemisah 2. Yang ketiga, letakkan beban pada wadah pemisah 1 sehingga pemisah 2 mengalami perubahan permukaan. Yang keempat, berikan gaya dorong pada pemisah 2 hingga kedudukan pemisah 1 dan 2 dan pemisah 2 seimbang. 5. Melakukan pindahkan beban pada pemisah 2. 6. Berikan gaya dorong pada pemisah 1 hingga kedudukan pemisah 1 dan pemisah 2 seimbang. Data hasil percobaan. Berdasarkan hasil percobaan diperoleh data sebagai berikut. P1 hasil 0,7 cm, A1 2,5
269 cm², B2 1,3 cm, A2 1,327 cm². Untuk prosesnya A1 dikali R kuadrat, jadi 3,14 dikali 0,85 dikali 0,85, hasilnya 2,269. Dan A2 yaitu dikali R kali R sama dengan jadi 3 kali 0,14 dikali 0,65 dikali 0,65, hasilnya 1,327. Dan F1 1,900 saja dikali 10, F2 1,142 kali 10 Newton, dan P1 19,53 dan P2 11,42. Misalnya yang fisika apa saja yang ditemukan dalam penjelasan tersebut, yaitu massa, gaya, luas, dan tekanan. Dan berdasarkan hasil percobaan, bagaimana perbandingan luas penampang antara pengingat 1 dan pengingat 2? Jawabannya A1 lebih besar dari A2. Berdasarkan hasil percobaan, bagaimanakah perbandingan gaya yang bekerja pada pengingat 1, F1 dan pengingat 2? Gaya yang diberikan pada pengisar 1 lebih besar dari gaya pengisar 2, sehingga beban dapat terangkat. Berdasarkan pernyataan nomor 2 dan 3, bagaimana hubungan antara gaya dan luas penampang masing-masing pengisar? Apakah memberikan nilai perbandingan yang sama atau berbeda? Jawabannya sama. Sistem dalam keadaan tertutup sehingga besar tekanan yang diberikan akan menyebar merata ke seluruh ruangan. Bagaimana hasil perhitungan tekanan yang dihasilkan masing-masing pengisar? Apakah sama atau berbeda? Maka demikian. Sama, karena sistem dalam keadaan tertutup sehingga besar tekanan yang diberikan akan menyebar ke seluruh ruangan dengan besar. Tuliskan penyelesaian masalah di atas berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan dan kaitkan dengan konsep yang telah dipelajari. P1 sama dengan P2 dan rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Contoh cara kerjanya, misalkan di sini ada beban, di sini ada beban besar, terus ada yang tekanan yang diberikan ini akan terangkat oleh beban yang diberikan. Kurang lebih seperti itu. Apakah ada tanggapan? Misalnya, ya ini silakan. Menurut kami kan tadi ada massa, gaya, sama luas. Supaya lebih jelas agar dikasih satuan misalkan massa Terima kasih atas sarannya, kami terima. Apa ada lagi tanggapan dari yang lain? Kalau dikira sudah cukup, sekian dari kami. Kurang-kurangnya kami mohon maaf. Bila itu kita ada. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan disampaikan oleh rekan saya. Program kerja peserta percobaan 12 Januari 2023. Adapun nama-nama
yaitu Joy Ariana, Kamelia Cynthia Sasabra, Alina Ramadhani, tujuan merancang alat percobaan untuk Pascal mengikuti A1, A2, F1 dan F2. Alat dan bahan, 2 buah suntikan dengan ukuran berbeda, selang kecil, beban, zat cair, lem, dan neraca. Langkah percobaan: 1. Siapkan set alat percobaan untuk Pascal rangkaian seperti skema rangkaian yang sudah ditentukan. 2. Pengisap yang memiliki luas lebih besar sebagai pengisap 1 dan yang lebih kecil sebagai pengisap 2. 3. Letakkan beban pada wadah pengisap 1 sehingga pengisap 2 mengalami perubahan kedudukan. 4. Berikan gaya dorongan pada pengisap 2 hingga kedudukan pengisap 1 dan pengisap 2 seimbang. 5. Seperti langkah ketiga, pindahkan beban pada pengisap 2. 6. Berikan gaya dorongan pada pengisap 1 hingga kedudukan pengisap 1 dan pengisap 2 seimbang. Setelah kami melakukan perhitungan, seperti rumus pompa hidrolik P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Setelah kita hitung-hitung, F1 nya ada 87,5 dikali 10 pangkat min 3 dikali 10 per A1 nya 2,5434 sama dengan F2 nya 607,6 dikali 10 pangkat min 3 per A2 nya sama dengan 1,76625 dan untuk hasilnya adalah 344 sama dengan 344. X1-nya diperoleh 87,5 dikali 10 pangkat min 3 Newton. F2-nya 607,6 dikali 10 pangkat min 3 Newton. P1-nya 344, P2-nya 344. Pertanyaan nomor 1. Besaran fisika apa saja yang kalian temukan dalam kegiatan praktek tersebut? 1. Gaya, 2. Massa, panjang, dan luas. Berdasarkan hasil percobaan, bagaimana perbandingan luas penampang antara pengisap 1 A1 dan pengisap 2 A2? A1 lebih besar dari A2. Nomor 3. Berdasarkan hasil percobaan, bagaimanakah perbandingan gaya yang bekerja pada pengisap 1 X1 dan pengisap 2 X2? Gaya yang diberikan pada pengisap 1 lebih besar dari gaya pengisap 2 sehingga beban dapat terangkat. Nomor 4. Berdasarkan pertanyaan nomor 2 dan 3, bagaimana hubungan antara gaya dan luas penampang masing-masing pengisap? Apakah memberikan perbandingan yang sama atau berbeda? Jelaskan. Sama. Nomor 5. Sistem dalam keadaan tertutup sehingga besar tekanan yang diberikan akan mengubah rata seluruh ruangan. Bagaimana hasil perhitungan tekanan yang dihasilkan itu pengisap? Apakah sama atau berbeda? Mengapa demikian? Sama, karena sistem dalam keadaan tertutup sehingga besar tekanan yang diberikan akan mengubah rata seluruh ruangan. Dan yang terakhir, nomor 6. Tuliskan penyelesaian masalah di atas berdasarkan percobaan yang kami lakukan dan kaitkan dengan konsep yang telah dipelajari. P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya? Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sudah presentasi ya. Selesai nanti biasanya tinggal nanti kita evaluasi. Terima kasih atas presentasinya ya. Dari setiap pembelajaran pasti ada pengetahuan yang kita dapatkan ya. Dari praktek ini apa yang kalian dapatkan sebaiknya silakan diingat dan dipelajari ya.
Kemudian untuk selanjutnya masih semangat ya ini? Masih konsentrasi? Boleh dicek konsentrasinya? Boleh. Tapi konsentrasinya semuanya. Kalau misalnya kesepakatan ini atas, samping, depan, ini apa? Atas, samping, depan, bawah. Apa? Oke. Atas, ya. Bawah. Masih ada konsentrasi 1, 2. Oke. Depan. Oke, satu lagi. Putar, stop. Putar, stop. Stop. Putar, stop. Sekali lagi, depan, ke bawah, ke atas, putar, stop. Oke, kalau lagi kita berdua ya, sebelum konsentrasi itunya sudah konsentrasi ya. Oke, sekarang mau ibu cek kemampuan. Apakah kalian memang sudah betul-betul misalkan ya kita paitan baru. Coba soal ya. Contoh sudah tutup kalian saja nanti kalian melaksanakan soal tes evaluasi secara individu. Ini artinya apa? Berarti Ibu sama gaya yang mau diangkat berapa nilai? 5 nilai. Luas yang besar berapa? Iya, ini sudah diketahui luasnya. Ya dari mana tahunya? Oh, ini bukan diameter, bukan jari-jari. Kenapa ini luas? Dari mana tahunya kalian ini luas? Ada apa? Iya, karena ada persegi. Berarti ini sudah luas. Yang luas terbanyak adalah 5 cm persegi. Berarti nilainya apa? F. Gaya untuk berapa gaya yang dibutuhkan agar ini bisa terangkat. Oke, silakan dicoba secara kelompok. Ada yang mau maju? Silakan. Nggak tahu udah pokoknya mah suruh edit. Nanti kita cek ke depan tidaknya ya. Apa jangan takut salah belajar ya. Salah mau belajar. Teh.
Menjelaskan iya. Seperti yang kita ketahui untuk rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah nanti F1 yang itu perlu diketahui karena ini. Terus untuk A1 nya itu sudah diketahui yang ini. Jadi kita tinggal pindahkan ke rumus lagi F1 per 5 sama dengan untuk F2 nya juga sudah diketahui yang masa mobil jadi 5.000 Newton. Nah kita pindahkan ke rumus 5.000. Per A2 nya itu juga sudah diketahui, tinggal kita pindahkan 250. F1 per 5 sama dengan 20. Ini dari mana? Dari 5.000 dibagi 250 sama dengan 20. F1 sama dengan 20 kali 5 sama dengan 100 Newton. Nah untuk 20 kali 5 kan ini kita pakai kali silang untuk menghasilkan hasil ini. Sehingga gaya yang diperlukan untuk mengangkat mobil seberat 5.000 Newton adalah 100. Iya, jadi dengan teknologi ini cukup dengan 100 Newton saja mobil 5.000 Newton mampu terangkat. Kalau adanya tanpa teknologi ini, orang harus memiliki tenaga kurang lebih sama dengan mobilnya. Paham ya? Oke, apakah ada yang ditanyakan tentang hukum pasal? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti sekarang kalian mengerjakan soalnya sudah ibu kirim di grup yang link kedua. Yang link kedua ya, masing-masing. Silakan dikerjakan yang post-it ya. Yang post-it. Ada soalnya? Dari kali ya. Kelas itu aja. Ini gambarnya benar ya. Yang nomor 1 gambarnya. Iya nih. Ini soalnya yang nomor 1 kelihatan nggak gambarnya? Nah itu gambarnya yang nomor 1. Baca nggak? 5, 4, 6, 5, 2, 10, 5, 2, 8, 4, 2, 10. Kemudian yang terakhir.
Itu gambar itu ya, kelihatan nggak? Minus ya, minus. Ya sama. Ya sama. Sehat dong. Sehat ya. Ini udah keluar. Sudah semua keluar itu?
Nilainya berapa? Sudah semua? Sudah. Ini kelompok ini belum. Kelompok yang benar-benar serius. Ya, betul. Waduh. Artinya 100. Bisa kene. Kita sing ini kayak kamu kelas lagi nang kelas semua. Singan. Bising teh ngerek tapi nggak bisa gitu. Ya, kalau sudah yang sudah selesai, sekarang link kedua, yang link yang ketiga. Ini silakan Butuh berapa menit yang ini?
Ini berapa menit lagi kira-kira? Berarti 50. Mama ide ya kegiatan sebenarnya udah selesai aja. Maksudnya ini tadi lihat memorinya itu takutnya udah memorinya tinggal sisa berapa juga. Takutnya tuh yang ngerekam tapi nggak bisa tuh. Kayak gitu. Udah sebentar lagi ini refleksi. Ya kira. Langsung kirim keluar. Laptop aku aja ya. Tadi cuk tinggal cuk 3. Dan itu 57,3 size semuanya tuh 64. Tadi setelah video pertama itu 63-67. Berarti kepake 3 giga. Kepake 3 giga. Si awalnya tuh kan 49 giga sisanya. ini jadi naik sih. Jadinya kan kepake 1,5 jam di awal. Oh ini itu yang kepakainya. Ini tuh yang kepake. Yang kepakainya itu tadi tuh tinggal 57 sekian 58 giga awal. Sekarang full 64 sih mau size on this 64 giga. Di sini tuh ini bukan berarti Terus yang terus gitu loh. Tadi tuh kalau bukan. jadi nggak apa yang kita anggap tadi mau kayak kamera itu. Kita cobain nggak? Mungkin kita dari mana gitu tapi jangan ditutup dulu ini nih. enggak ditutup. Enggak masih proses tuh. Ya refleksi aja ini. Habis refleksi udah selesai. Udah biarin aja. Sampai baik kan udah benar-benar 2 soalnya seperti Sudah? Ini sudah? Oke, kalau sudah berarti pembelajaran kita sudah selesai. Nah, sebelum diakhiri, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Jadi, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Yang mau kesimpulannya apa? Ya, Rani silakan. Berdiri aja nggak apa-apa. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita mempelajari atau memahami tentang bunyi bersuara, yaitu tekanan dalam ruang tersebut akan terus ke sebelah arah dengan suatu saat. Yang kedua, kita sudah bisa membuktikan bahwa dengan hukum Pascal, gaya yang lebih kecil dapat mengangkat beban yang lebih berat. Mungkin itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Sekian, tutup dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menambahkan kesimpulannya dari ini? Ada yang mau menambahkan nomor lain? Apa? Reva mau menambahkan? Oke. Tadi contoh yang kalian sudah buat itu adalah contoh dari kompak hidrolik. Selain itu kira-kira apa lagi sih contoh dari penerapan kompasan yang kalian tahu apa lagi kira-kira? Selain pengangkat mobil, apalagi kira-kira apa? Pengganti ban, ya, dobrak
hidrolik, alat untuk mengganti ban mobil. Ya, itu juga sama. Kalau misalnya mobil tidak kempes tanpa ada teknologi, mana cara gantinya? Nah, kalau dengan operasi robot kan satu orang aja sudah bisa mengangkat mobil ya. Kemudian apa lagi selain itu? Ada jembatan. Iya, jembatan gantung yang biasa di laut. Karena kalau misalnya ada kapal mau lewat, kapalnya terbuka. Kalau misalnya tidak ada kapal mau lewat, kalau misalnya mobil mau lewat, ini tutup. Nah, itu juga pakai prinsip hukum pasar. Kemudian apa lagi? Yang apa sih yang kalau di bangunan itu bisa pasti mau dipindah-pindahkan itu pakai mobil apa? Itu juga sama, bekonya juga pakai prinsip hidrolik juga. Nah, nanti bisa kalian pelajari lagi ya penerapan yang lainnya. Nah, jadi untuk hari ini Ibu cukupkan pembelajarannya sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian tadi di awal ya, di awal pertemuan pertama tadi Ibu mengabsen sambil surat apa ya? Iya, menunjukkan hal-hal yang baik. Itu apa saja sih yang saya sudah lakukan di pagi hari ini. Nah, Ibu selalu kagum dengan buku Newton. Buku Newton itu ada berapa? Ada 3, hukum 1, hukum 2, dan hukum 3. Hukum 1 Newton nanya tentang apa? Nah, itu hukum 3. Hukum 1 tentang apa? Tentang kelembaban atau benda yang diam akan selamanya diam, atau benda yang bergerak lurus akan selamanya bergerak lurus jika tidak ada gaya yang menghentikannya atau jika tidak ada gaya yang menggerakkannya. Menggerakkan gitu ini. Contoh kalau misalnya kita berada di dalam bis dalam kondisi berdiri, bisnya bergerak, kita berdiri, tiba-tiba direm, apa yang terjadi? Iya, badan akan terdorong ke depan. Kenapa itu reaksi? Karena tadinya badannya ingin mempertahankan keadaan geraknya kan di dalam mobil bergerak terus. Jadi ketika ada gaya yang lain maka mobil akan terdorong. Begitu juga ketika bisnya diam, tiba-tiba digas, apa yang terjadi dengan badan kita? Iya, terdorong ke belakang. Kenapa? Karena inginnya mempertahankan keadaan diamnya. Nah, seperti itu juga dalam kehidupan kita ya. Kalau misalnya kita terbiasa berbuat baik, maka inginnya selalu berbuat baik. Ya. Jadi kalau misalnya hidup kita adalah pilihan kanan, kiri, surga, neraka. Kalian pilih yang mana? Surga. Kalau mau surga berarti sudah perbuatan yang mana yang harus kita pilih. Nah, sesuai dengan hukum Newton, kalau kita berbuat baik terus menerus, maka itu akan menjadi sesuatu yang susah dihentikan. Misal setiap hari kita sholat duha, terus ketika misalnya tiba-tiba ayo masuk gitu, atau misalnya ibu nyuruh kalian kemana, aduh sholat duha, jadi sholat duha ada perasaan yang gak enak gitu, karena sudah terbiasa. Tetapi kalau kalian membiasakannya, berbuatnya yang tidak baik, maka itu pun akan menjadi sesuatu yang susah dihentikan. Makanya kalian memilihnya yang baik untuk susah dihentikan, atau yang tidak baik untuk susah dihentikan. Saya dengan hukum 1 Newton. Kalaupun 3 apa? Aksi reaksi, atau kalau dalam bahasa sehari-hari itu dalam bahasa apa yang kita tanam, nah itu yang akan kita tuai. Sama juga dengan aksi reaksi. Kalau kita sering membaca itu adalah aksi, ya aksi kita membaca buku. Ada reaksinya, ada reaksinya apa? Pengetahuan yang kita dapat. Nah, jadi selalu ada aksi dan reaksi. Nah, itu saja dari Ibu. Apakah ada yang mau terima? Enggak ada? Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan belajarnya ini bermanfaat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya.